Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia Allah. Pada pagi hari ini kita sudah bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan acara didikan subuh. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu guru yang Ustaz muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, anak-anak Ustaz yang soleh dan solehah yang Ustaz cintai, Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz menyampaikan beberapa hal kepada anak-anak Ustaz. Yang pertama adalah terima kasih kepada anak Ustaz yang telah berjuang untuk bisa hadir pada didikan subuh hari ini, mulai dari sholat subuh berjamaah dan mengikuti kegiatan didikan subuh dengan baik. Kemudian yang kedua, Ustaz, supaya penampilan kita bagus, maka kita harus mempersiapkan diri. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk tampil sebaik-baiknya. Kemudian bagi kita yang belum dapat giliran untuk tampil, maka kita harus mendengar bagaimana penampilan teman kita. Kalau baik penampilan teman kita, kita tiru. Kalau kurang bagus, maka kita harus mempersiapkan diri lebih baik lagi. Ya. Jadi teman-teman kita yang tampil itu kita perhatikan, kita simak, supaya dari hari ke hari kemampuan kita, keterampilan kita untuk tampil itu lebih baik lagi. Itu untuk evaluasi kegiatan kita pada hari ini. Kemudian sebagai nasihat dan tambahan pelajaran untuk anak-anak Ustaz semuanya, Ustaz akan menyampaikan sebuah peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat. Apa pertanyaan sahabat? Ya Rasulullah, wahai Rasul, apa amalanmu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa amalanmu yang paling dicintai, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau Ustaz tanya kepada anak Ustaz, apakah makanan yang paling kamu sukai? Kamu menjawab apa? Apa makanan favoritnya? Hah? Ayam. Apa lagi? Ayam geprek. Apa? Nasi goreng. Apa lagi? Dendeng balado, dendeng batoko, lele lawar. Oh lele, dikira tadi lele lawar. Apa? Nah,
Kalau Ustaz tanya sama anak Ustaz yang putri, apa minuman yang kamu sukai atau yang favorit drinknya? Apa jawabnya? Apa jawabannya kalau Ustaz tanya, Farhana, apa minuman favoritmu Farhana? Apa jawabnya? Kalau Imam teh talu Ustaz. Kalau Nana apa? Kalau Alisa apa? Enggak tahu. Teh. Teh dingin, teh panas. Teh es. Teh susu. Kalau Kalista tanya apa minuman yang paling disukai? Kalista, apa minuman yang paling kamu sukai? Oh, teh es. Kalau Hanum apa? Teh pucuk. Kalau Olive apa yang paling sukai? Nggak tahu doh. Air putih aja Ustaz. Apin, apa minuman yang paling sukai? Ayo banda. Ada aja. Oke. Kenapa Rasulullah tidak ditanya tentang itu? Ya. Kenapa Rasulullah tidak ditanya, "Ya Rasulullah, what is your favorite food?" Ya. Apa makanan yang kamu sukai? Kenapa tidak ditanya itu oleh sahabat? Apa yang ditanya oleh sahabat? Apa tadi yang ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah? Apa yang kamu sukai? No. Apa tadi? Apa yang dicintai? Apa tadi yang saya sampaikan tuh? Rasulullah ditanya, apakah makanannya atau minumannya atau pakaiannya, rumahnya? Apa yang ditanya Rasulullah tadi? Makanan itu Ustaz Roni yang nanya tadi tuh. Minuman Ustaz Roni yang nanya tadi, boba kamu. Apa nak? Siapa yang nyimak tadi? Ayyul amal ahabbu ilallahi ta'ala. Ya Rasulullah, apa amalanmu yang paling dicintai oleh Allah? Amal yang ditanya, bukan makanan, bukan minuman, bukan pakaian, bukan rumah, bukan kendaraan, tapi amal. Kenapa amal? Kenapa enggak pakaian? Kenapa tidak mobil, tidak motor? Kenapa? Karena amallah nanti yang akan dibawa ke hadapan Allah. Nanti saya tanya, amallah yang dibawa ke hadapan Allah. Nah, Ustaz akan sampaikan 3 amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Kenapa salat amalan yang paling utama? Ayo, yang perempuan kelas 5, kelas 6 SMP itu bisa jawab lagi. Kamu udah wajib salat. Ketika kamu meninggalkan salat kamu berdosa. Kamu harus paham ini. Yang udah kelas 5, kelas 6 udah SMP. Kenapa salat dikatakan amalan yang utama? Why? Kenapa? Karena wajib ya. Kenapa wajib? Salat tiang agama, oke. Yang lain? Ketika kita mati nanti, kemudian sampai hari kiamat, kemudian kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk kepada yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul mizan, hari penimbangan. Maka waktu itu ditanya, apa yang ditanya yang pertama? Salat. Salat adalah amalan yang utama. Apabila salatnya bagus, salatnya baik, maka insyaallah hisabnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makanya kata Rasul, amalan yang paling utama yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Ini yang pertama, nanti saya tanya ya. Yang kedua,
Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Allah adalah birrul walidain. Birrul walidain. Apa artinya birrul walidain? Tuh pidatonya si Syakila tadi. Birrul walidain. Apa? Ya, birrul itu artinya berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Saya tanya nih sama siapalah, sama Bagas. Kenapa kita harus berbakti sama orang tua, Bagas? Kenapa harus berbuat baik sama orang tua? Kenapa, Bagas? Bagas, Bagasnya, Bagas. Kenapa, Bagas? Yang lain diam dulu, nanti saya kasih tanyaan. Kenapa kita harus berbuat baik sama orang tua, Bagas? Nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu, kan alasannya tentu nggak mau berbuat baik sama orang tua. Kenapa, Rafa? Kenapa kamu harus berbuat baik sama orang tuanya? Apa alasannya? Kenapa tuh? Karena mau GPT. Apa? Adit lah yang udah besar. Dit, kenapa kamu harus berbuat baik sama papa mamanya? Karena orang tua lah yang menjaga kita. Oke. Gibran, badai harus belok kama atau pawa. Kenapa Gibran? Karena membelian awak kereta listrik, Ustaz. Ya, kereta listrik itu. Hah? Baik. Adam. Kenapa kita harus berbuat baik sama mama papa? Nggak tahu dah, laka SMP Adam nggak tahu ya betul. Atau karena mama dan papa sudah beliin handphone, ya? Apa? Coba yang lain yang bisa menjawab kenapa kita harus berbuat baik sama orang tua. Angkat tangan dulu, baru ngomong. Ana deh, Ana, udah SMP, kenapa Ana? Kenapa Ana harus berbuat baik sama orang tua? Sama mama dulu, kenapa Ana harus berbuat baik sama mama Ana? Susah jawabnya. Alisa, kenapa berbuat baik sama mama? Nggak usah jawab Gimana nih anak Ustaz? Sofi, mana Sofi? Pi, kenapa harus berbuat baik sama mama? Nggak tahu dah? Astagfirullah. Saleh yang agak kasih. Terang ada Maya. Kenapa kasih harus berbuat baik sama mamanya? Bapaknya? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Karena ibu ayah sangat kasih dan sayang sama kita, mulai dari mengandung kita, ya kan? Kasih, yang mengandung kasih siapa? Ibu, enggak ayah dong? Enggak. Siapa di sini ayahnya yang mengandung? Enggak kan? Kalau ibunya yang mengandung, berapa beratnya tuh perutnya? Ada sampai 1 kilo perutnya. Perutnya sebesar tinju Ustaz ini atau gimana? Kalau ibu kita agak hamil, besar ini enggak? Sebesar wah, orang apa tuh? Sedang bola. Udah bola lah. Ada lebih sekarang bola? Ada. Coba kalau seandainya kembar bola kan, berapa itu? Bisa enggak ketika orang tuanya hamil, ya, kemudian namanya pay menuka samba kalau poalan tua enak ama kapai menuka samba dulu tinggal di rumah lah tanpa tinggal di rumah. Ada enggak? Ama kapai kapan teh Cipago pay jogging awak tinggal di rumah dulu yo tinggal bare. Bisa Indra, bisa Ustaz. Tentu bare. Kemudian ama awak kalau hamil ada enggak laloknya itu menungkui?
mamiri atau lantang. Coba kalau pare ama awak kadang kemudian menungkuinya, tempui lawak dalamnya. Nah kan? Begitu susahnya orang tua kita. Itu ibu, ayah leh mencari pitin, cari kepiang. Ya kan? Pagi pulang sore bahkan pulang malam. Demi siapa? Demi anaknya. Pa, sepatu cabai apa? Oh jadi nak, langsung balik ke Pesteba. Pa, paket habis jadi nak, langsung beli talapo Pak Iskandar. Ay pa, apa boleh? Sepeda belah buruk bana pa, sepeda orang rancak pa, sepeda orang bagi gigi, orang bagi gigi tujuh. Adi nak langsung ke lapau ke kadai dua saudara. Ya kan? Begitu sayangnya orang tua kepada kita. Maka kita harus berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana caranya? Berkatalah yang baik sama orang tua. Anak Ustaz di siko, ya, lelok ngecek ke ayah. Saya tanya cek luar. Siapa di siko yang panggil ke orang tuanya ayah? Ayah. Okey, yang manggil ke orang tuanya ayah. Cik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sabalik ayah. Siapa di siko yang panggil kapanya tu apa? Cik 2, 3, 4, 5 sabalik simbang. Siapa yang panggil ke orang tuanya tu kapai ko papi? Berapa? Manyo nak do. DP. Timang rato-rato lanjo nak siko kete-kete. Karena panggil ayah sama apa? Saya panggil Dedi. Dah. Saya panggil ke papanya Pipi. Enggak ada. Berarti ya lah. Ya. Pipi dah. Okey ada satu, ya. Pipi. Bukan pipi ini ya. Nah, sudah berapa tadi amalan yang dicintai oleh Allah? Yang pertama apa tadi, Zaki? Salat tepat waktu, bagus. Gibran yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, dengar ini. Yang ketiga, amalan Rasulullah yang sangat dicintai oleh Allah adalah jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Apa artinya Ustaz? Apakah kita harus berperang melawan musuh-musuh Islam? No, tidak. Jihad di sini maksudnya adalah bersungguh-sungguh, manjadah wajadah, bersungguh-sungguh. Kapan kita harus bersungguh-sungguh? Belajar sungguh-sungguh, ibadah bersungguh-sungguh, mengaji bersungguh-sungguh. Kesungguhan kita itu adalah untuk diri kita. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah untuknya. Ketika anak ustaz misalnya Latif, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguhnya mengaji, akhirnya si Latif pun menjadi seorang qori yang hebat, qori internasional. Kemudian mendapat juara lomba. Yang untung siapa? Latif, bukan ustaz. Ya, bukan Pak Anton, bukan Ustaz Rizki, bukan Kak Sifa, bukan Kak Ewi. Tapi siapa yang bersungguh-sungguh, itu adalah untuknya. Apabila dia menjadi penghafal Quran, dia akan masuk surga bersama dengan orang tuanya, dan dia nanti akan memberikan mahkota di surga untuk kedua orang tuanya. Luar biasa. Jadi anak ustaz yang soleh dan soleha, 3 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah salat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada orang tua, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja nasihat dan tambahan pelajaran dari Ustaz pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya, terutama bagi Ustaz yang menyampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.